Hai, sahabat Jari Pelawi Chess. Mari kita belajar lagi dengan langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan kali ini, lawan yang dihadapi Mikhail Tal bukanlah kacang-kacang. Adalah Mark-N Taimanov. Memiliki pertahanan yang sangat kokoh. Jadi buat para sahabat-sahabat terus kalian, ini adalah pembelajaran penting buat kita. Pertandingan ini terjadi pada tahun 1957 di Moskow. Langsung saja kita menyaksikan pertandingannya. Mark Taimanov memegang bidang putih dan Mikhail Tal memegang bidang hitam. Langkah awal Taimanov, pion C 2 langkah, dan dibalas dengan kuda ke F6. Pembukaan ini disebut dengan pembukaan Inggris. Lalu Taimanov mencoba menaikkan kuda ke C3, dan dibalas oleh Mikhail Tal, pion E 1 langkah. Oh ya teman-teman, setiap langkah pembukaan itu harus kita pelajari ya. Jadi kita tidak salah membalas dalam langkah pembukaan yang dibuat oleh lawan kita. Dan kali ini Mikhail Tal menaikkan gajah ke B4. Posisi mengancam kuda ya. Kuda terancam ini bertujuan untuk apabila dimakan maka pion akan double ya teman-teman. Itulah makanya kebanyakan pemain sering melakukan langkah ini, mengepin kuda dengan gajah. Kali ini Taimanov tidak merespon, menaikkan pion E 1 langkah. Dan balasan Mikhail Tal menaikkan pion C 2 langkah sekaligus menjaga gajahnya. Dan Taimanov menaikkan gajah ke D3. Rokade pendek dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan langkah awal ini masih bisa dibilang lumrah ya teman-teman, dan balasannya juga masih tepat-tepat semuanya. Seperti biasa kita lihat ciri khas Mikhail Tal menaikkan lagi pion D 2 langkah. Selalu mengandalkan pion center ya. Tidak ada kata tidak menyerang. Itulah seorang legendaris catur dunia kita, Mikhail Tal. Dan Taimanov mengancam gajah. Apakah Tal memakannya? Ternyata spekulasi terjadi. Pion pukul pion dan pion pukul gajah. Lalu Mikhail Tal memukul kuda dengan pion. Luar biasa langkah awal yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Dan posisi sekarang juga pion C sudah double ya teman-teman. Setelah Mikhail Tal menaikkan menterinya, Taimanov juga membalas menteri ke E2. Coba teman-teman perhatikan ya, kuda yang dimiliki oleh Mikhail Tal, F6 dan C6, itu merupakan strategi yang luar biasa ya teman-teman. Karena dia mengandalkan pion center, maka posisinya sudah jelas kuda yang bereaksi setelah pion bertempur. Luar biasa yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Memang langkah tersebut masih bisa dibilang terbaca di awal ya teman-teman, karena masih kelihatan 1 langkah atau 2 langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Mikhail Tal. Kali ini Mikhail Tal membuka pion F1 langkah, dan Taimanov mengambil alih posisi D. Di D1 dipersiapkan bentengnya, dan Mikhail Tal mengetahui itu tidak baik ya, maka dia juga mengcover posisi D dengan benteng juga. Dan gajah dinaikkan ke E3. Terbilang cukup defensif ya permainan dilakukan oleh Taimanov dengan memposisikan benteng di D dan dinaikkan gajah ke E3. Bahwasanya apa yang akan dilakukan oleh Mikhail Tal terlebih dahulu diambat ya. Maka dia melakukan ini agar bisa skak duluan di D5. Kali ini raja bergeser, dan Taimanov mengajak pertukaran menteri ya, tapi Mikhail Tal menolak ya teman-teman, karena ciri khas dari pemain pesulap riga ini tidak seperti itu teman-teman. Jadi dia lebih memilih mundur, dan langkah mundur itu bukan seperti mengelak ya teman-teman. Lihat gajahnya itu bisa mengepin ke H3 teman-teman. Dan saya rasa itu adalah tujuan Mikhail Tal. Maka dia menarik gajahnya ke menterinya ke C8. Karena sudah satu poros jalur menteri dan gajah ke H3. Dan kali ini Taimanov mengancam kuda dengan pion, berharap bisa normal kembali ya. Pion yang double di jalur C sepertinya akan dinaikkan terus itu pion, dan
Lihat aksi Mikaeltal, luar biasa, brilian teman-teman. Kalian juga tidak menyangka bakalan seperti ini kan jadinya. Gajah yang saya perkirakan tadi akhirnya dinaikkan ke H3. Mengepin posisi, sekarang posisi menteri ya teman-teman, diancam oleh benteng. Dan apabila menteri memakan benteng, maka kuda akan memakan menteri. Pilihan yang sulit, makanya Taimanov mundur menteri ke A3. Kali ini benteng pukul benteng, posisi skak, dan tidak banyak pilihan, benteng juga akan pukul benteng. Jalur D masih dikuasai oleh Taimanov, tetapi Mikaeltal tidak mempedulikan itu karena menterinya bertujuan memang sudah ke G4. Dan sekarang ini posisi dangerous. Karena kuda ataupun pion sudah tidak berfungsi teman-teman. Gajah mengepin posisi pion dan benteng yang ada di D1 sudah terancam. Makanya posisi ini luar biasa langkah yang dilakukan oleh Mikaeltal. Mendapatkan benteng dan mendapatkan kuda. Sementara ini posisinya satu perwira dan kuda itu posisinya terancam ya teman-teman. Kalau kita lihat dari awal, karena dia menaikkan gajah tadi ke H3, posisi kuda yang ada di C6 itu masih keadaan terancam. Dan Mikaeltal melepaskan ancaman itu, menaikkan kuda. Dan kali ini kuda pukul pion dan pion pukul pion. Tetapi dengan posisi ini sudah bisa terbilang sulit ya teman-teman. Pion yang dimiliki oleh Mikaeltal ada 6 dan pion yang dimiliki oleh Taimanov ada 5. Dan kali ini posisi skak, terpaksa raja naik ke G3 sekaligus menjaga gajah. Dan Mikaeltal memulaikan aksinya menaikkan pion H2 langkah sekaligus untuk menjaga jalur agar serangannya tidak putus ya teman-teman. Dan Taimanov mencoba mengambil alih menteri ke D6 sekaligus menjaga gajah 2 kali. Kali ini menteri ke D7. Dan Mikaeltal mengambil jalur E ya teman-teman, memposisikan benteng ke E8 dan posisi skak menteri ke G6. Raja tidak punya banyak pilihan teman-teman. Karena posisi pion H5 yang dimiliki oleh Tal itu sangat keras. Jadi bisa manuver menteri ke G4 apabila keadaan tidak kondusif. Nah, jadi posisinya sudah terjepit ya teman-teman. Apalagi benteng dinaikkan ke E1. Jadi di sini kondisinya Taimanov menyerah. Kenapa menyerah bang? Kalian perhatikan posisi menteri itu tidak bisa aktif teman-teman. Mau lari kemana menteri? Dan kondisinya sekarang ini juga sudah kalah kualitas benteng dan gajah. Pion juga sudah kalah 2 buah. Maka dari itu Taimanov menyerah. Tapi jika kalian masih penasaran langkah apa yang dilakukan oleh putih, kalian tulis di kolom komentar ya. Tapi pahami, menteri hitam bisa skakmat di G4. Maka menteri putih tidak punya banyak pilihan teman-teman. Apalagi gajah. Hal yang mungkin sangat dilakukan adalah pion C naik 1 langkah dan menteri akan skak di E4. Raja bergeser ke G3 dan skak lagi oleh benteng. Dan raja bergeser ke H3 dan skakmat oleh menteri. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa komentar. Thanks and God bless.